اللهم صل على سيدنا محمد. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai sejarah, dan ini tadi sudah dibahas juga oleh Profesor Kusriho, oleh Profesor Azumardi Azra, dan sepertinya ada kesulitan di dalam penulisan sejarah Indonesia untuk mengidentifikasi peranan Alawiyin. Di dalam seperti peranan Alawiyin itu tertutupi di dalam narasi sejarah nasional Indonesia. Nah, menurut Habib Lutfi, apa sebenarnya sebab ini dan apa tujuan dibalik? Apakah ini adalah proses yang memang sengaja atau tidak sengaja, atau memang itu kesalahan dari kaum Alawiyin sendiri yang kurang memperhatikan sejarah? Dan juga berkaitan masalah itu, Habib dikenal sebagai seseorang yang mempunyai ihtimam, yang betul-betul berkepentingan terhadap akar-akar, bekas-bekas dan situs-situs sejarah, khususnya sejarah Alawiyin. Banyak sekali Habib memperbarui kuburan-kuburan yang sudah hampir hilang, yang sudah tidak dikenal lagi, dan mengorganisir ziarah dan lain, sehingga tempat-tempat itu bisa dikenal kembali. Apakah membangun kuburan dan mengadakan haul di mana-mana ini bagi Habib termasuk sebagai metodologi dakwah kaum Alawiyin, dan apa sebenarnya tujuan dibalik ini? Ini pertanyaan sedikit menggelitik. Mungkin Pak, para hadirin, maaf jangan tersinggung. Pengikut Buddha Gautama bertanya kepada tokohnya, Pak Ketua, atau tokohnya beliau, para beliau, tolong untuk kemantapan keyakinan kami, ia tunjuk di mana tempat kelahiran Sang Buddha itu. Begitu ditunjukkan, ini dulu bapaknya, ini patungnya, dan ini candinya. Disinilah Buddha dilahirkan, disinilah ketika beliau berpuasa, bersemedi, dan mendapatkan ilham dari Yang Maha, serba maha dalam segala sifatnya. Kata sang penganut, ini menjadi buah kemantapan saya luar biasa. Saya yakin bahwa bukti-bukti situsnya masih ada. Ketika Hindu itu juga bertanya, jawabannya sama, bisa membuktikan. Bahkan di candi di daerah Nepal, itu di bawah pegunungan Himalaya, masih ada candi yang umurnya 500 tahun. Di situ masih ada bantalnya Sinta, masih dipelihara sampai sekarang. Bagi penganut-penganut Hindu, satu kebanggaan yang luar biasa, karena menemukan satu situs dan bukti yang luar biasa. Dari Kristen, dari Katolik sama, bisa menunjukkan di sini tempat kelahiran Isa Al-Masih, di sini tempat memandikan waktu bayinya, menambah keyakinan sebagai setiap penganut. Tapi yang ironis, apabila Islam ditanya, di mana lu tempat kelahiran baginda Nabi? Mana buktinya di Mekah? Mana buktinya di Madinah? Maaf kalau saya mungkin menyinggung, maaf. Dan mana rumah Abi Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan menantu Nabi tercinta Ali bin Abi Thalib, dan putri kesayangannya Habibah Fatimah Zahra? Dan ketika ditanya mana Ashabil Kiram, dan di mana bekas ulama-ulama atau azwajun Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, berbicara secara utuh, tidak berbicara secara individunya. Masalah politik, masalah bodoh kita tidak tahu. Tapi secara jujur harus diakui, beliau-beliau orang yang pernah berjasa membantu baginda Nabi SAW. Masalah batinnya sih kami tidak tahu. Ditanya di mana itu peninggalan-peninggalan? Apakah kita tidak pernah berpikir nanti umat Islam yang akan datang, generasi muda khususnya yang ketergantungan hidupnya kepada logika, akal, mungkin 100 tahun, 50 tahun, 75 tahun lagi Islam itu doang. Buktinya tidak bisa menjaga tempat bagaimana peninggalan baginda Nabi-nya yang kita fokuskan, yang mana rahmatan lil alamin, yang mana beliau adalah orang-orang luar biasa, tapi belas cepat tidak ada sama sekali. Ini benar ada atau dongeng?
kekhawatiran ini selalu mewarnai kehidupan kita. Bagaimana kita, khususnya perjuangan habaib yang ada di Indonesia, supaya situs-situs itu menandakan tanda bukti keberadaannya para ulama, entah itu minal habaib ataupun tidak, sudah mempunyai tanda bukti yang ada di Indonesia ini.